Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali taklim ini dengan bersama-sama kita memohon, kita berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan, baik amalan malam ini maupun amal-amal yang lain, dijadikan sebagai amal yang soleh, amal yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Allahumma zidni imana wa fiqha wa yakina wa ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan, dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keistimewaan orang-orang beriman itu, setiap menghadapi suatu peristiwa apapun, apalagi peristiwa yang menyenangkan, bisa menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah,
menjadikan orang itu mengingat kepada Allah dalam menghadapi apapun, dijadikan sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah. Selain juga dijadikan sebagai suatu ibroh atau pelajaran dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Ini yang membedakan orang beriman dengan yang lain. Nah, termasuk juga saat bulan Agustus ini, saat kita menghadapi satu peristiwa, kita mengingat apa yang pernah terjadi 80 tahun yang lalu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita peringati untuk yang ke-80 kalinya. Jadi ini adalah merupakan peristiwa hari-hari di mana kita mendapatkan suatu pertolongan Allah, hari-hari di mana kita mendapatkan kemenangan, kita bisa melepaskan dari penjajah yang waktu itu adalah penjajahan Belanda dan tentara-tentara sekutu. Maka saat kita memperingati atau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini, proklamasi kemerdekaan ini, bagi kita umat Islam, orang yang beriman, harus kita jadikan sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah. Ini ciri orang beriman. Seperti yang saya aturkan tadi. Sarana kita untuk mengingat kepada Allah. Sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Acuan kita, apa yang pernah dialami Rasulullah saat beliau dapat membebaskan kota Mekah. Yang sebelumnya kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy selama sekian ratus tahun, bahkan mungkin sekian ribu tahun. Kota Mekah dan sekitarnya itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Umat Islam berada di dalam penjajahan mereka. Bahkan Ka'bah, Masjidil Haram, tempat-tempat suci bagi umat Islam, ya waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, baru kemudian pada tahun 10 Hijriah, ya. Terus ya. Tahun berapa? 10 Hijrah. 10 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Lalu Rasulullah bersama dengan pasukan umat Islam membebaskan kota Mekah dari penjajahan orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian turunlah surat apa? Surat An-Nasr, ya. Atau sering kita sebut dengan surat Idza Jaa. Surat apa? Idza Jaa. Yang pas itu surat An-Nasr, ya. Surat yang menceritakan tentang pertolongan Allah dan kemenangan ketika Nabi bisa menaklukkan kota Mekah.
Ini suratnya ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Wara'aitan nasa, dan kamu telah melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia itu adalah maha penerima tobat. Surat ini Bapak Ibu memberikan perintah. Allah memberikan perintah khususnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu juga perintah itu ditujukan kepada pengikut-pengikut beliau, termasuk kita. Pada saat itu, peristiwa yang dialami Nabi, kemenangan yang dirasakan Nabi adalah dapat menaklukkan kota Mekah. Dan umat manusia lalu masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Apa yang diperintahkan Allah kepada beliau? Ingat kepada Allah. Ketika mendapatkan kemenangan itu, maka yang dilakukan adalah ingat kepada Allah. Dengan mengucapkan 3 kalimat. Fasabbih, membaca tasbih. Bihamdi rabbika, dengan membaca tahmid. Wastaghfirhu, dengan membaca istighfar. Ingat kepada Allah dengan mengucapkan 3 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, dan astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Setelah mendapat perintah itu langsung diamalkan oleh Nabi. Ketika beliau melakukan sholat, saat rukuk dan sujud, beliau membaca 3 kalimat ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Membaca 3 itu. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan itu lalu diajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita semua. Sampai sekarang. Itu bermula dari pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi dan juga tentu kepada para sahabat dan kepada kita semua. Karena penaklukan kota Mekah itu sebenarnya juga kemenangan bagi kita semua. Ya, sampai sekarang kota Mekah itu bisa merdeka, bisa bebas dari kekuasaan orang-orang kafir. Kita merasakan kemenangan itu. Maka 3 kalimat itu juga kita ucapkan setiap kali kita melakukan ibadah sholat.
Di luar sholat, Nabi juga memperbanyak 3 kalimat itu. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad ini. Sampai akhir hayat beliau, beliau selalu mengucapkan memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai beliau dipanggil menghadap ke hadirat Allah. Memperbanyak 3 kalimat ini. Maka di dalam tafsir Al-Maraghi itu disimpulkan dari apa yang terjadi tadi, ini memberikan suatu pelajaran kepada kita semua. Jika kita mendapatkan suatu kemenangan, idza hasalal fathu wa tahaqqaqan nasru, gitu ya. Kita mendapat suatu kemenangan, mendapat suatu pertolongan, dan seterusnya. Fa'alaika antusabbiha rabbaka. Maka kamu wajib untuk bertasbih. Membaca subhanallah. Kamu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga kamu memperbanyak mengucapkan astagfirullah. Nah ini jadi surat An-Nasr itu sebenarnya memberikan petunjuk atau menjadi panduan bagi kita. Termasuk juga saat kita merayakan hari kemenangan, proklamasi kemerdekaan ini. Kita harus merujuk kepada surat An-Nasr. Kita jadikan sebagai panduan, yaitu dengan memperbanyak ingat pada Allah. Jadi harusnya hari-hari ini ingat pada Allah itu kita tingkatkan. Cara kita merayakan hari ulang tahun RI ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Mestinya ini yang kita perbanyak. Jadi harusnya Presiden dan para pemimpin memberikan instruksi kepada rakyat Indonesia bahwa memperingati, merayakan hari ulang tahun ini momentum kita untuk memperbanyak ingat pada Allah. Sampun apa dereng niki? Sudah menerima instruksi? Nah, itu harapan kita. Karena negara kita ini negara yang berketuhanan. Sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama loh itu. Di pembukaan UUD 45 juga disebutkan kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Tampaknya para pendahulu kita itu menyadari betul, Mbak. Kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah Allah. Tapi sayang saat kita merayakan hari ulang tahun ini, Allahnya tidak disinggung-singgung. Entah ditempatkan di mana ini Allah ini. Nah Bapak Ibu, paling tidak kita semualah jamaah ini. Ya dalam batas-batas tertentu, dalam komunitas-komunitas tertentu, saya selalu mengingatkan. Ya, sejak awal ceramah saya bulan Agustus sampai hari ini, saya selalu mengajak kita merayakan itu dengan berzikir kepada Allah. Praktisnya, memperbanyak 3 kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Memperbanyak 3 kalimat ini. Ya meskipun mungkin agak aneh juga. Kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat kita, cara merayakannya dengan ngoten niku Bapak.
sing menari-nari, joget-joget. Wis ngoten niku lah pokoke nggih. Kula kinten nggih sami mawon nggih. Nah, kemarin saya juga ikut itu malam Ahad itu tirakatan. Wah, jebule malah acarane megel-megel jebule. Ibu-ibu kok ya malah maju do tari-tarian. Untungnya di akhir itu saya diberi waktu. Terakhir, Ustadz Zaini Munir silakan tampil. Nah, saya diberi waktu. Nah, saya gunakan itu untuk mengingatkan meskipun cuma sekian menit lah. Bahkan saya ajak untuk berzikir mereka. Tentang grundel, tanda saya nggak tahu. Tapi kewajiban saya adalah untuk mengingatkan. Justru saat kita merayakan dan memperingati hari kemenangan ini, proklamasi kemerdekaan ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah ingat kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan ini. Maka saya ajak untuk mengucapkan kalimat ini ya. Saya merujuk hadis Nabi riwayat Muslim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir ya. Zikir itu sebenarnya intinya itu mengingat. Mengingat di dalam hati. Itu inti dari zikir. Kalau yang kita ucapkan tadi, itu zikir dalam arti menyebut. Sebenarnya zikir itu mengingat Allah di dalam hati, disertai dengan ucapan. Dan kadang-kadang juga dengan gerakan. Itu sholat ini. Rukuk itu, zikirnya sebenarnya bukan rukuknya ini, tapi hati kita. Ini menyertai saja. Gerakan rukuk, gerakan sujud. Atau apa yang kita lafadzkan dengan lisan kita. Itu dalam bentuk menyebut. Tapi intinya zikir itu di dalam hati sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita saat mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah, khususnya dalam merayakan hari proklamasi ini, yang kita ucapkan subhanallah. Kenapa kita mengucapkan kalimat tasbih? Tasbih itu diucapkan saat kita mengingat Allah dalam hal apanya yang kita ingat. Mengingat Allah itu kan jelas tidak mengingat zatnya, Pak. Enggak mungkin. Mengingat sosoknya kan tidak mungkin. Juga tidak mengingat kata-kata tulisannya juga bukan. Bukan mengingat tulisannya, bukan. Nah, kalau kita membaca tasbih itu yang kita ingat kekuasaan Allah.
keagungan Allah, keperkasaan Allah, kebesaran Allah, dan kesuciannya dari sifat-sifat yang tercela. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, itu diiringi dengan kalimat tasbih. Inna fi khalqis samawati wal ard, itu belakangnya ditulis subhanaka fakina adzabannar. Setelah Allah menjelaskan tentang kekuasaannya di alam semesta ini, ditutup dengan kata-kata tasbih. Karena tasbih itu adalah dalam rangka mengingatkan kita kepada kekuasaan. Juga kepada keperkasaannya di dalam melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah menceritakan atau menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, itu dibuka, diawali dengan ucapan atau kalimat subhana. Subhanalladzi asra. Atas tasbih. Karena tasbih itu memang diucapkan saat orang mengingat terhadap suatu peristiwa yang besar. Nah, di antara tanda kekuasaan Allah dan peristiwa besar itu adalah saat kita bisa merebut kemerdekaan ini, Pak. Tanpa kekuasaan Allah nggak bisa kita merdeka ini. Kemampuan bangsa Indonesia sangat terbatas waktu itu. Modalnya hanya semangat. Tapi senjatanya apa? Bambu runcing, Pak. Sementara Belanda sekutu senjatanya nopo? Ya, senjata-senjata yang modern. Tanpa kekuasaan Allah nggak mungkin menang kita ini, Pak. Maka saat kita merayakan ini ya harus ingat itu. Dibaca tasbih itu ingat pada kekuasaan Allah. Ini sebuah peristiwa besar itu. Kita bisa merebut kemerdekaan ini. Makanya yang kita baca subhanallah. Itu mengingatkan kita terhadap kekuasaan dan keperkasaan Allah. Itu yang mestinya kita lakukan. Lalu alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengingatkan apa, Bapak Ibu? Al-Fatihah sajalah. Kita membaca alhamdulillah karena kita ingat Allah itu Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta ini. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Jadi kata alhamdulillah itu mengingatkan kita akan kasih sayang Allah terhadap manusia, terhadap semua makhluknya. Ya. Kalau dalam konteks Indonesia, dalam konteks kita memperingati proklamasi kemerdekaan, bahwa kemerdekaan ini karena rahmat Allah. Ini merupakan wujud kasih sayang Allah pada kita. Lebih-lebih kita diberikan bumi Indonesia yang kaya raya ini. Kita sebutannya Indonesia ini kenapa? Subur makmur, loh jinawi, kerto raharjo, ora kurang sandang, ora kurang pangan, ora kurang utangan. Allah memberikan kita Indonesia ini, Masya Allah, Pak. Soal sekarang banyak orang miskin itu bukan karena kita itu, bukan karena Indonesia itu kekurangan hasil bumi, bukan. Ini karena salah urus saja, yang urus yang salah. Karena ada keserakahan dari beberapa orang.
Bukan karena kekayaan kita yang tidak ada. Itu melimpah-limpah. Jadi saat kita merayakan hari ulang tahun ini, mestinya kita ingat betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Betapa banyak rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Maka kalimat yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, itu karena kita mengingat terhadap rahmat Allah. Itu yang kedua, subhanallah, mengingatkan kekuasaan, keperkasaannya. Alhamdulillah, mengingatkan kepada rahmatnya, kasih sayangnya. Yang ketiga, astagfirullah. Kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Apa yang kita ingat? Keluasan ampunan Allah. Allah itu ampunannya maha luas. Sementara kita selama ini banyak melakukan dosa dan kesalahan. Harus kita akui. Kita diberikan nikmat yang berupa kemerdekaan dan Indonesia ini masih belum bisa bersyukur. Gini apa badan? Kita masih banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita belum bisa melakukan atau menjalankan amanah dititipi oleh Allah berupa kenikmatan Indonesia ini. Tapi jangan khawatir. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima tobat. Maka momentum kita merayakan hari ulang tahun ini perbanyak istighfar. Perbanyak kita bertobat. Itu maka yang kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah 3 kalimat sebagai wujud dari kita ini ingat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, apa boleh? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, barangkali Bapak Ibu selama ini sudah memperbanyak kalimat-kalimat yang thayyibah ini, ya alhamdulillah. Kalau belum, nanti mari diperbanyak. Ya, sendiri-sendiri atau ngajak keluarganya, monggo, enggak apa-apa. Ya. Dan kemarin-kemarin barangkali ada yang masih lupa. Justru kita merayakan ini dengan cara-cara yang nyun sewu ya, kadang-kadang malah melupakan Allah. Ya. Mengadakan acara-acara kegiatan-kegiatan tapi malah lupa kepada Allah. Kayak sholat malah badan sholat. Gimana? Nek karnaval ini berangkatnya jam 10, mangke mulai ajenge maghrib. Nah, salat duhurnya di mana? Jamak kalian apa? Pun menurut maghrib. Jamak kali maghrib apa? Nah, justru ini ironis sekali. Ingatan menikah. Maka kita harus segera menyadari bahwa selama ini memang kita itu masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Maka mari kita memperbanyak istighfar. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Paling tidak sehari kita mengucapkan kalimat itu berapa kali? Paling badan menikah ping 100. Membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Dan momentum kita merayakan hari ulang tahun ini, kita lebih banyak lagi. Karena kita menyadari bahwa selama ini kita memang banyak kesalahan, banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Ciri orang beriman itu
saat menghadapi suatu peristiwa menjadikannya semakin dekat dengan Allah. Dijadikan peristiwa itu sebagai sarana untuk mengingat kepada Allah. Itu orang beriman itu ingat pada Allah dalam keadaan apapun. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring. Artinya dalam setiap kondisi itu selalu ingat pada Allah. Ya, kita ini kesandung saja, ingat pada Allah, Bapak. Sandung, apa yang dibaca? Kena musibah itu yang dibaca apa? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesuatu yang mengagumkan yang kita baca apa? Subhanallah boleh, Masya Allah juga boleh. Sewaktu-waktu kita ini kok terpeleset karena berbuat sesuatu yang jelek, ingat pada Allah membaca astagfirullah. Orang beriman begitu, Pak. Menghadapi kondisi apapun kita itu ingat pada Allah. Maka tadi saya matur saat kita merayakan hari ulang tahun ini peristiwa besar ini. Seperti yang dicontohkan Nabi, ingat pada Allah. Dengan membaca 3 kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, dan astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, kita jadikan sebagai pelajaran. Bahasa Al-Quran itu mengambil ibroh. Nah, jadi kita memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ini, kita mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita ambil, Bapak Ibu? Apa? Pelajaran untuk terus berjuang agar kita menjadi orang yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena sebenarnya kita itu jujur dereng merdeka sing sak tenan-tenane. Ini apa badan? Maka saat kita merayakan proklamasi kemerdekaan ini untuk mengobarkan semangat kita, Pak. Agar kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Saya sudah pernah matur ini Bapak Ibu. Bagaimana ciri orang yang merdeka yang sebenar-benarnya itu? Coba dipun bika catatani. Ada berapa? Orang merdeka itu orang yang merdeka dari berapa penjajahan. Ponate yang lalin. Ada 7, Pak. Ada 7. Ada 7 penjajah yang harus kita lawan. Kita berusaha untuk merdeka dari 7 penjajahan. Yang pertama, Pak. Ini yang paling pokok nih, Pak. Ini adalah misi para nabi dan rasul. Memerdekakan manusia dari penjajahan. Tauhid. Tauhid itu apa? Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jenenge wong merdeka niku merdeka dari penjajahan tauhid. Ini dulu pernah saya terangkan ini. Ini mengulang aja ya. Yang kedua, dereng Bang. Sudah tapi belum selesai gitu Pak ya. Atau dereng ya Pak ya. Mungkin setahun yang lalu tapi mungkin belum tuntas ya. Yang kedua, merdeka dari penjajahan apa? Ajaran-ajaran, faham-faham, tradisi-tradisi yang bersumber dari selain Islam. Itu orang merdeka itu. Jadi tidak terjajah dengan faham-faham selain Islam.
budaya-budaya selain Islam, ajaran-ajaran selain Islam. Yang ketiga itu merdeka dari penjajahan orang-orang dolim. Orang-orang dolim. Yang keempat itu merdeka dari penjajahan apa? Hawa nafsu. Yang kelima, merdeka dari penjajahan jiwa yang buruk. Jiwa, Pak. Ya. Lalu yang keenam, orang merdeka itu orang yang terbebas atau merdeka dari penjajahan apa? Kesenangan-kesenangan duniawi. Ada harta, ada anak, ada kendaraan, ada rumah, ada apa saja. Termasuk HP gitu ya. Kita harus merdeka itu dari jajah HP itu. HP, televisi. Lalu yang ketujuh apa? Terakhir. Orang merdeka itu merdeka dari penjajahan apa yo? Hah? Ini ku dolim maupun Pak. Apa yo? Setan, leras. Penjajahan setan. Ini yang saya maksud. Saat kita merayakan proklamasi kemerdekaan, maka kita mengambil pelajaran untuk mengubarkan semangat menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari 7 macam penjajahan itu. Nah, tentu menika betahaken keterangan ingkang panjang menika. Ini saya sudah siapkan sebenarnya artikelnya ini. Saya lengkapi dengan dalil-dalil ya berkaitan dengan 7 macam penjajahan menika. Ini karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan pengajian pun. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Sekarang aja ya, nggak usah setelah Isya ya. Langsung. Ini sebentar aja ya. Karena minimalnya pengetahuan tentang Islam dan fikih dan maka kebanyakan jamaah dalam masyarakat Ya. bagi pengaku masjid kalau kita menyediakan panduan-panduan seperti Ya. kemudian juga al-masrur Ya. Ya. sementara dialatkan sendiri katanya ada yang pakai ada yang enggak Ya, betul. misalnya kita baru bekerja baca tetangga gitu kita Ya, ini usul yang bagus. Itu namanya taklim, Pak ya, mengajarkan. Saya sendiri punya itu komunitas zikir itu. Karena saya lihat jamaah itu jarang berzikir pagi. Setiap Jumat mereka itu saya adakan zikir pagi. Kadang-kadang Senin sore juga pas puasa itu. Ya, itu dalam rangka itu untuk mensosialisasikan zikir itu. Dan saya pilihkan zikir-zikir yang hatinya sahih, Pak. Saya buat sendiri itu. Memang di al-adzkar itu banyak yang dhaif. Bahkan di maksurat itu juga ada yang dhaif itu. Di al-maksurat itu. Makanya saya nggak pakai itu. Saya pakai sendiri. Saya pilih yang memang itu ada sahih. Kalau dhaif boleh, tapi jangan meyakini dari Rasulullah, Pak. Karena zikir dan berdoa itu kan tidak harus maksur. Tidak harus. Asalkan jangan meyakini dari Rasulullah. Ya. Tapi alangkah baiknya kita pilih yang betul-betul dasarnya itu sahih, itu alangkah baiknya. Nah, jadi usul yang bagus itu Pak. Ya. Baik kita membiasakan untuk zikir. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini yang sering salah paham atau kurang dipahami lah. Dikira zikir itu mengucapkan dengan lesan ini. Itu menyebut sebenarnya. Kalau zikir itu di hati. Ada
ada buku doa dan zikir yang dikeluarkan Muhammadiyah. Itu ada definisi zikir di depan itu. Zikir adalah mengingat kepada Allah. Definisinya itu. Yang disertai dengan lisan. Jadi zikirnya itu sebenarnya mengingat pada Allah. Bisa baca itu di buku doa dan zikir yang dikeluarkan PP Masjid Tarjih. Itu di sana ada definisi tentang zikir. Yang mana zikir itu adalah mengingat kepada Allah. Yang ini perlu diberikan pemahaman tentang makna zikir itu. Termasuk ini pencegahan terhadap kemungkaran. Banyak pembahasan kemarin kan banyak ulang. Kedua, di beberapa kita ada usul jadilan dan kepentingan. Jadilan itu membanding kalau mensyukuri kemerdekaan orang. Wah, nggih. Ya jauh, Pak. Nggih. Itulah tugas kita semua ini ya. Introspeksinya ini Ustaz. Nggih, nggih. Kita yang paham adalah yang sudah mulai ngaji. Misalnya menjadi benteng dari kemungkaran itu bersedia jadi RT, RW, dan sebagainya. Nah, setuju. Setuju. Bademangan ini sampai kapan kita biarkan? Ya, setuju. Karena manfaat mudorotnya banyak mudorotnya. Yeah. Dan ngaji malam Rabu ini seolah-olah Ronald ini gitu loh. Bademangan ini kok dibiarkan oleh kita gitu loh. Orang lain nggak ngaji nggak apa-apa. Kalau ada pilihan Demang nanti jenengan maju. Demang itu anu ya, jabatan. Ya. Nah, kene wonten pilihan RT Pak Harti maju. Masuk kurang banyak perlu Muhammadiyah siapkan. Ini Pak Samianto yang maju Pak ya. Setuju nih Pak, nggih. Apa meneh presiden? Wah, bisa. Setuju Pak Samianto. Nanti membuat instruksi 17-an tahun depan nanti diisi dengan zikir. Wah, kan bagus. Kalau kita ngaten nggih, kita sampun Isa, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.